Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Rahmawati dengan NIM 0711520123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berita hoaks dari mata kuliah Hukum Telematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Masrihati Nurhidayati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini ada penyebaran berita bohong atau hoax. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hoax. Yang kedua, muncul dan berkembangnya berita hoax. Dan yang ketiga, apa saja sih ciri-ciri dari berita hoax? Selanjutnya, apa definisi hoax? Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoax yang artinya itu berita bohong. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya di media sosial dan di blog. Hoax itu dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main hingga tujuan ekonomi yaitu penipuan, dan politik, propaganda atau pembentukan opini publik atau agitasi hasutan. Hoax bisa muncul dan berkembangnya berita hoax ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya bisa lebih besar. Yang kedua itu berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Yang ketiga yaitu diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan itikat baik si pembaca sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akhirnya, lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar. Dan yang terakhir, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Tinjauan umum tentang media sosial. Yang pertama ada pengertian dari media sosial. Pengertian media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial setiap orang yang bisa membuat atau menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri seperti konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. Selain lebih fleksibel dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif. Yang kedua yaitu tentang media sosial dan virtual reality. Perkembangan internet adalah fenomena dalam dunia komunikasi. Media baru tersebut membawa perubahan tidak saja dalam perangkat penyebaran pesan, tetapi juga perubahan di masyarakat. Masyarakat maya juga mengalami perubahan. Perubahan ini bisa bersifat fisikal dan sosial. Perubahan fisikal itu misalnya perubahan mesin-mesin dan komputer. Jika mesin itu orang tua, ia melahirkan komputer anak. Semua itu terus berubah sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Sementara itu, perubahan sosial di antaranya bisa diindikasikan dengan munculnya era baru, hubungan antar manusia termasuk buruknya cybercrime dan lain-lain. Nah, cybercrime itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, cybercrime yang menyerang individu. Yang kedua, cybercrime yang menyerang hak milik. Dan yang ketiga, cybercrime yang menyerang pemerintah. Hoax dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hoax atau berita bohong diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Kutipan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik berbunyi yang pertama,
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sedangkan ancaman hukumannya sebagai berikut, yaitu Pasal 545 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada perkembangan hoaks di Indonesia. Hoaks atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak sekali menggunakan media sosial. Dengan demikian, setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial. Pemerintah sudah seharusnya mulai serius untuk menangani penyebaran berita hoaks seperti ini. Pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan mengenai penyebaran kabar bohong yang sengaja disebarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatuhkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Atik Astrini 2017 dalam jurnal Transformasi nomor 32 tahun 2017, hoaks dan banalitas kejahatan mengemukakan bahwa penyebaran hoaks di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatar belakanginya. Ada kepentingan di baliknya, baik politik, kekuasaan ekonomi, ideologis, sentimen pribadi, dan iseng. Nah, selanjutnya berdasarkan riset yang dilakukan Mastel atau Masyarakat Telematika Indonesia, hasil menunjukkan isu politik dan sara merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoaks. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan dimanfaatkan para penyebar hoaks untuk memenuhi opini publik. Sebanyak 91,8% responden mengaku paling cenderung menerima konten hoaks itu tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintah. Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu sara berada di posisi kedua dengan angka 88,6%. Selanjutnya ada faktor penyebab munculnya konten hoaks. Berita hoaks atau berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun, bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan konten hoaks tersebar luas di jaring media sosial. Yang pertama, hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang yang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan zaman sekarang kecanggihan teknologi, orang bisa melakukan yang aneh, langka, ataupun tidak logis, namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi. Yang kedua ini hanyalah untuk usaha mencari sensasi di internet maupun di media sosial. Biasanya, merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik. Yang ketiga yaitu beberapa memang menggunakannya atau menyebarkan hoaks demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan salah satu oknum. Yang keempat, hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing. Dengan menyuguhkan berita yang lebay, maka akan semakin banyak komentar dan like ke sana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai. Yang kelima, untuk menyudutkan pihak tertentu. Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya seperti pilkada, pilgub maupun pilpres. Begitulah manusia, saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan, alhasil segala cara akan ditempuh alias menghalalkan segala caranya. Yang keenam, itu sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek ataupun rumit mulai tersebar, maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini hanya untuk meraup untung yang sebesar-besarnya.
Seperti ada istilahnya, yaitu seperti memancing di air keruh dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan yang terakhir itu niatan untuk mengadu domba. Ini yang paling sering terjadi saat ini, yaitu ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyebaran hoaks hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Contohnya dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba. Yaitu contoh berita bohong atau hoaks. Yang pertama yaitu contohnya hoaks Ratna Sarumpait. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang pertama kali beredar dalam media sosial yaitu Facebook. Pada tanggal 2 Oktober 2018, akun Suari Utami Dewi mengunggah sebuah tangkap layar screenshot aplikasi pesan WhatsApp dengan disertai foto Ratna Sarumpait. Konten tersebut kemudian diviralkan melalui Twitter dan diunggah kembali serta dibenarkan oleh beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi atau kebenaran berita tersebut. Setelah ramai diperbincangkan, konten hoax ditanggapi kepolisian yang melakukan penyelidikan telah mendapat 3 laporan mengenai dugaan hoax dalam pemberitaan tersebut. Dari materi tersebut dapat disimpulkan yang pertama, peristiwa penyebaran berita hoaks yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netter yang cerdas dan lebih selektif, serta berhati-hati akan segala berita ataupun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita ataupun informasi yang diterima, pemerintah pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoaks yang beredar di masyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi di masyarakat, dan pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan undang-undang IT agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana. Diharapkan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan membaikkan kehidupan, dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini. Yaitu pola-pola kejahatan penyebaran informasi bohong dapat didesain sedemikian rupa karena rumusan undang-undang IT yang masih lemah. Penyebaran informasi palsu atau hoaks seakan-akan menjadi tumbal dalam perbuatan penyebaran hoaks. Setelah pelaku utama memproduksi informasi, pelaku-pelaku berikutnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyebarluaskan sehingga orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Walaupun pelaku kedua dan pelaku selanjutnya juga mempunyai kesalahan, ini menyebarkan hoaks, namun seringkali penyebar pertama sajalah yang menjadi tumbal. Dan inilah prosedur penyebaran isu yang sangat mujarab di area teknologi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.